Bayangkan, Indonesia baru saja merdeka. Semua orang berharap kehidupan yang lebih damai, aman, dan baik. Namun, setelah 4 tahun kemudian, ada seseorang tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan negara lain di wilayah Indonesia. Siapakah itu? Mengapa ia melakukan hal tersebut? Dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Apakah kalian ingin tahu bagaimana Indonesia menghadapi ancaman dari dalam negeri? Yang akan dijelaskan lebih detailnya oleh Karen. Sini aku jelasin lebih detailnya. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum benar-benar hidup dalam kedamaian. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia sehingga berbagai pertempuran masih terus terjadi. Belanda kemudian melancarkan agresi militer 1 dan 2. Kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia melakukan berbagai perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1948, Indonesia menandatangani Perjanjian Renville. Salah satu isi perjanjian ini mengharuskan pasukan Republik Indonesia meninggalkan wilayah Jawa Barat. Keputusan tersebut ditolak oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dan para pengikutnya. Penolakan terhadap hasil perjanjian Renville menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi salah satu pemberontakan terbesar pada awal masa kemerdekaan. Namun, untuk memahami DITI ini, kita perlu mengetahui tokoh yang berada di balik gerakan ini. Nah, jadi gitu, Ri. Wah, tapi siapa tokohnya? Kalian mau tahu tentang siapa itu tokohnya? Jadi gini. Di balik lahirnya DITII, terdapat seorang tokoh bernama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ia lahir di Cepu, Jawa Tengah, pada tahun 1905. Sejak muda, Kartosuwiryo aktif dalam organisasi Islam dan memiliki pandangan bahwa Islam seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Setelah perjanjian Renville tahun 1948, pemerintah Indonesia menarik pasukan TNI dari Jawa Barat sebagai bagian dari kesepakatan dengan Belanda. Namun, Kartosuwiryo menolak keputusan tersebut. Ia memilih tetap bertahan bersama para pengikutnya karena menganggap perjuangan belum selesai. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di wilayah Jawa Barat. Sebagai kekuatan bersenjata, gerakan ini dikenal dengan nama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang kemudian disingkat DITII. Mengapa pemerintah menolak? Pemerintah Indonesia menolak berdirinya Negara Islam Indonesia karena sejak awal Indonesia dibangun sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah menganggap tindakan tersebut sebagai pemberontakan yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, bentrokan antara pasukan DI atau TII dan pemerintah terus terjadi. Konflik ini menyebabkan terganggunya keamanan, kerusakan di berbagai daerah, serta penderitaan bagi masyarakat yang berada di wilayah konflik. Gerakan DITII tidak hanya berkembang di Jawa Barat. Dalam beberapa tahun berikutnya, gerakan ini menyebar ke berbagai wilayah Indonesia dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berbeda. Di Jawa Barat, gerakan dipimpin langsung oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo sebagai pendiri Negara Islam Indonesia. Di Jawa Tengah, gerakan DITII dipimpin oleh Amir Fattah yang berusaha memperluas pengaruh organisasi di wilayah tersebut. Di Sulawesi Selatan, gerakan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ia bergabung dengan DI atau TII setelah merasa aspirasi dan pasukannya tidak memperoleh perhatian memadai dari pemerintah.
Daerah DITII lainnya mencakup Aceh dan Kalimantan Selatan. Aceh dipimpin oleh Daud dan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah melaksanakan berbagai operasi militer di daerah-daerah yang menjadi basis DITII. Di Jawa Barat, salah satu strategi yang diterapkan adalah operasi pagar betis, yaitu melibatkan masyarakat untuk mempersempit ruang gerak pasukan DITII. Setelah bertahun-tahun melakukan perlawanan, Kartosuwiryo akhirnya berhasil ditangkap oleh TNI pada tahun 1962 di wilayah Gunung Geber, Jawa Barat. Penangkapan ini menjadi titik akhir pemberontakan DITII di Jawa Barat. Peristiwa DI atau TII menunjukkan bahwa tantangan setelah kemerdekaan tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari dalam bangsa sendiri. Perbedaan pandangan mengenai dasar negara dapat menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan melalui jalur konstitusi. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa persatuan, penghormatan terhadap hukum, dan semangat musyawarah merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa DI atau TII mengajarkan kita bahwa mempertahankan kemerdekaan bukanlah hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga harus menjaga persatuan dalam negeri. Dengan memahami sejarah, kita dapat lebih menghargai kepersatuan dan nilai-nilai Pancasila.